eh, menggantikan bukan menggantikan apa namanya, saling memberikan memberikan apa yang Al-Fakir ketahui. Dan di sini Al-Fakir bukan mengajari dan juga bukan memberitahu, tapi menyampaikan sekiranya apa yang pernah saya pelajari akan saya beritahu. Sekiranya yang tidak tahu kita jadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih melekat dan menjadi kuat. Dan kedua kalinya yang Al-Fakir bawakan, saya bawakan kitab, inilah kitab Faidul Mukhtarah karangan Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, adiknya Al-Habib Hasan Baharun ataupun adiknya Habib Ali Baharun, pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Dalwa. Di sini beliau menulis satu kitab di mana di dalamnya penuh dengan mustafadah, ifadah ataupun faidah-faidah, yang mana beliau itu ketika saat mondok dulu di Makkahul Mukarramah, beliau mencatat apapun yang dari gurunya, sedikit yang keluar dari lisan gurunya dicatat oleh beliau jadikan buku. Guru beliau siapa? Yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismit. Karena bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, seorang guru, seorang santri itu bukanlah yang membanggakan gurunya, tapi sejatinya seorang guru, seorang santri ialah dibanggakan oleh gurunya. Bahwasanya beliau termasuk dari santri yang bisa memberikan satu manfaat, satu faedah yang mana tidak terputus-putus secara bersanad dari gurunya sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab ini bahwasanya lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah latamannu ayyakuna haulan kamilan. Perlu kita ketahui bahwasanya di saat ini adalah namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bulan Ramadan adalah bulan ampunan, tapi masih banyak di sekitar kita saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman, saudara-saudara Islam yang masih enggan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang terang menderang mereka melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa-apa yang Allah larang, bahkan bisa dikatakan dia itu bisa divonis atau dihukumi orang yang sangat bodoh. Karena sebagaimana kalamnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menjelaskan dalam kitab Hikamul Haddadiyah, ajhalul jahilin, paling bodohnya orang-orang bodoh, man taziduhu biwasi'ati rahmatillah. Dia makin bertambah, makin mengetahui bahwasannya rahmatnya Allah itu luas, maghfirahnya Allah itu pasti. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah mengetahui semuanya. Dia tahu. Dan akan tetapi jur'atan ala ma'asi, dia masih gencar melakukan maksiat. Nah, maka orang tersebut, kata Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Haddad, itulah ada orang yang paling bodoh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan." Seandainya, kata Rasulullah, umat manusia ini mengetahui apa-apa yang ada di dalam Ramadan. Seandainya kita tahu, orang-orang Islam seiman tahu bahwasanya di dalam bulan Ramadan banyak kejutan-kejutan yang tidak kita sadari. Ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Wa fi riwayatin ma ta'akhkhar, ataupun yang akan datang. Seandainya manusia tahu di bulan Ramadan ini min yumnal wal barokah, ada barokah yang tidak bisa kita sadari, ada barokah yang tidak bisa kita lihat,
yang bisa kita lihat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan dilakukan manusia seandainya kita ditampakkan oleh Allah pahala ataupun faidah ataupun keuntungan dari bulan puasa Ramadan, ibadah di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, latamannu ayyakuna haulan kamilan. Pasti kita semua akan mengharapkan, akan berlomba-lomba untuk puasa selama setahun secara sempurna, tidak putus-putus. Bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan, oh si A, kalau seandainya umat muslim berpuasa maka aku akan berikan si ini dan ini, ditampakkan oleh Allah. Ataupun Allah Subhanahu wa taala tampakkan semua kelebihan-kelebihan di saat bulan Ramadan ini, jikalau kita melaksanakan ibadah ngaji, salat dan segala macamnya yang Allah perintahkan, pasti kita akan mengharapkan dan kita pasti berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya berpuasa selama setahun, bukan bulan Ramadan aja, tapi selama setahun secara sempurna, kata Rasulullah SAW. Dan juga dilanjutkan nomor 2 di sini, kalau Allah alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan menegakkannya, mendirikannya. Wa qamahu ini artinya di dalam bulan Ramadan kita hidupkan. Kita jadikan bulan Ramadan benar-benar bulan yang sangat istimewa. Tidak ada bulan yang lebih indah dari bulan Ramadan. Seperti diceritakan di sini dari sebagian ahli alim dulu, ada yang namanya Muhammad di sekitar orang alim, ada namanya Muhammad. Dia itu sholatnya secara rangrang. Jadi kadang sholatnya tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu, artinya rangrang. Kemudian fa idza dakhala syahrul ramadan zayyana nafsah bis-siyab wal fakhra wat-tib. Di saat bulan Ramadan masuk, bulan Ramadan datang, bulan Ramadan dia dapatkan, dia itu menyiapkan dirinya, mempersiapkan dirinya, menghias dirinya dengan pakaian yang paling baru. Seandainya contohnya dia menyimpan pakaian yang tidak pernah terpakai, nah, dia gunakan pakaian tersebut hanya di bulan Ramadan. Kemudian dia menyiapkan dirinya juga watib dengan wangi-wangian. Dia pakai wangi-wangian yang paling harum. Karena apa? Karena menyambut bulan Ramadan. Wa yasumu yusalli, dan di saat bulan Ramadan yang aslinya sebelum bulan Ramadan dia sholat secara rangrang, sholatnya putus-putus, tidak tepat waktu dan selain macamnya, di saat bulan Ramadan dia berpuasa dan juga sholat secara sempurna, tidak kurang sedikit pun. Wa yaqdi ma fatahu, bahkan di saat bulan Ramadan dia mengqadha apa-apa yang dia telah hilangkan. Contoh, selama sebelum Ramadan dia meninggalkan sholat baik secara sengaja ataupun tidak, itu sekitar 40 sholat. Maka di bulan Ramadan dia qadha semua sholatnya hanya di bulan Ramadan. Faqultu lahu fi dzalik, maka ahli ilm ini nanya kepada orang tersebut yang nama Muhammad, ya Muhammad, kenapa engkau melakukan sedemikian? Kenapa engkau di saat bulan Ramadan engkau seakan-akan memberikan dirimu seutuhnya, beribadah untuk di bulan Ramadan saja, sedangkan di bulan-bulan lainnya engkau tidak melakukan sedemikian seperti yang engkau lakukan sekarang, kata ahli alim. Faqala, kata Muhammad tadi, laki-laki yang sholatnya rangrang di saat bulan Ramadan dia sholatnya sesungguh-sungguhnya, hadza syahrut taubah. Kata Muhammad, orang laki-laki tersebut, ini adalah bulan ampunan, bulan taubat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan pasti mengampuni semua hambanya sebagaimana hadis sebelumnya. Kemudian syahrul rahmat, di mana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-rahmatnya. Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya bagi yang menghidupkan bulan Ramadan. Kemudian syahrul barakah, dan bulan Ramadan ini kata laki-laki tersebut adalah bulan barokah, yang mana hanya di dalam bulan Ramadan lah yang sangat-sangat
dikumpulkan semua kebaikan baik dari taubat, rahmat dan barokah dikumpulkan dalam satu bulan, yaitu namanya bulan Ramadan. Asa Allah yata'azza wa ja'alni bifadli. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosaku, menghapuskan kotoran-kotoranku dalam diriku sehingga aku menjadi orang yang bersih kembali. Kenapa? Karena sebab bulan Ramadan. Famata. Kemudian harinya beliau wafat. Sang laki-laki tersebut wafat. Wara'aitu fil manam. Kemudian seorang ahli ilm, ulama di desa tersebut melihatnya di dalam mimpi. Dalam mimpi faqultu lahu ma fa'alallahu bik. Atau laki-laki tersebut, kata orang alim itu, orang laki-laki, wahai laki-laki yang bernama Muhammad, apa yang Allah lakukan padamu? Apakah engkau disiksa atau engkau dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Qala, kata laki-laki tersebut, ghafarallahu li ajli hurmati syahril Ramadan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosaku. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku hambanya yang sangat beruntung. Allah memasukkanku surga karena apa? Karena hormati Ramadan, karena menghormati bulan Ramadan. Berhadirin hadir rahimani rahimakumullah. Sebelumnya hadis sebelumnya, man shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendirikannya di bulan Ramadan, menyiapkan dirinya bulan Ramadan, memakai pakaian-pakaian yang paling rapi, paling baru untuk menghiasi dirinya di bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan imanan, secara iman. Di sini dijelaskan al-imanu huwa at-tasdiqu bi wa'dillah. Iman itu membenarkan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya Allah nanti di belakang? Wahtisaban. Ihtisaban ini apa? Wal ihtisabu huwa al-ikhlasu lillah. Kita berpuasa bulan Ramadan, yang pertama indikasinya untuk diampuni dosanya ada dua. Pertama, imanan, yaitu kita meyakini janji-janjinya Allah, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Dosa akan diampuni, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampuni. Kita yakini saja. Jangan ragu. Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosanya kita kalau seandainya kita benar-benar beribadah, melakukan apa yang Allah perintah, menjadi orang yang bertakwa di saat bulan Ramadan. Yakini. Yang kedua, ihtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kategori ikhlas, indikasi ikhlas di sini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kadang ada seseorang juga mengatakan, aku ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sudah ikhlas, tapi setelah beribadah dia juga masih melakukan hal-hal yang dibenci. Seperti apa? Seperti ghibah dan lain-lain segala macam yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu ikhlas. Ukuran ikhlas ini tidak ada yang tahu. Apakah diterima? Apakah kita sudah ikhlas? Kita melakukan, kita sedekah sudah ikhlas, ibadah sudah ikhlas, salat sudah ikhlas, puasa sudah ikhlas. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapatkan kalau kita berpuasa bulan Ramadan? Kita berpuasa dalam keadaan iman dan dalam keadaan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Jadi di saat awal bulan Muharram sampai bulan Ramadan, bulan Sya'ban, itu kalau kita selama bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita benar-benar berpuasa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya memang karena lillahi taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya dari awal sebelum bulan Ramadan sampai mendekati bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang ahli jannah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pastinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi,
Di sini ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang kita tahu bahwasanya di saat kita berpuasa, kita hanya satu kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu, yaitu berbuka di bulan puasa. Sore harinya kita tunggu-tunggu. Dari pagi kita nahan dahaga, nahan haus, nahan lapar segala macamnya. Kita tahan syahwat kita, pandangan kita, hati kita, telinga kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, bisa mengikis dari kebaikan-baikan di bulan puasa. Kita jaga dan kita ujung-ujungan hanya menunggu di akhirnya, yaitu hanya di sore harinya untuk berbuka puasa. Tapi di sini kata Rasulullah, kebahagiaan sesungguhnya itu bagi orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Yang pertama, secara umum, secara totalitas yang kita tunggu-tunggu adalah kebahagiaan yang ditunggu-tunggu bulan suci Ramadan adalah di saat kita berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun idza laqiya rabbah. Yang kedua itu kebahagiaan yang sesungguhnya sejatinya yang ditunggu-tunggu oleh para orang-orang ahli jannah. Yaitu apa? Yaitu bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhannya. Qalu al-hasu ila Habib Idrus. Di sini ditafsiri hadis ini. Hadis ini ditafsiri ataupun dijelaskan oleh salah satu alim ulama, yaitu Al-Habib Al-Idrus, pernah ditanya oleh sebagian dari majelisnya tentang farhatun inda fitrihi. Bagaimana sih bahasa farhatun inda fitrihi, kajian farhatun inda fitrihi? Apakah hanya di saat kita menahan lapar, menahan dahaga dari pagi sampai sore, lah itu ini namanya farhatun inda fitrihi? Kata Al-Habib Abdullah Al-Idrus, qala farahuhu inda fitrihi haitsu marra shaumuhu ala shihah lam ya'rid lahu junun wala ghairuhu minal amrad. Kata Al-Habib Al-Idrus bahwasannya kebahagiaan di dalam hadis itu yaitu inda fitrihi adalah kebahagiaannya seseorang ketika buka, yaitu dia telah melewati berpuasa dari pagi sampai sore, sampai menjelang berbuka, dia dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Tidak sakit, tidak gila, dan tidak lain-lainnya. Karena itulah yang sejatinya yang dinamakan kebahagiaan di saat berbuka. Bukan dengan gorengan-gorengan yang banyak, bukan dengan minuman-minuman yang banyak, bukan dengan menu buka yang begitu banyak, bukan. Tapi kebahagiaan di saat di saat buka bagi orang puasa itu adalah di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat di saat melakukan berpuasa, sehingga kita bisa sampai ibadah kita bisa sampai satu hari full dari pagi kita menjelang sahur sampai kita berbuka. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Karena sehat ini sangat penting bagi kita, nikmat yang sangat besar bagi kita, nikmat yang tiada tara bagi kita semua. Akan tetapi sebagian banyak manusia ini meninggalkan namanya nikmatnya sehat. Sehat kita abaikan. Di saat kita sehat, kita bukan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, bukan. Akan tetapi di saat sehat kita menunda-nunda ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan Allah itu jauh, tidak dekat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ya Rasulullah, ya Muhammad, jikalau ada seorang hambamu bertanya padaku, aku di mana? Fa inni qarib, bahwasanya aku dekat wahai Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sehat ini menjadi nikmat yang paling penting? Nikmat yang paling utama di antara nikmat-nikmatnya lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun ala aktsarin nas. Ada dua nikmat yang mana maghbunun, diabaikan, dibiarkan, ditelantarkan ala aktsarin nas, atas semua manusia. Dan sebagian manusia, semua manusia itu ada dua nikmat ini diabaikan, tidak jadikan benar-benar untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Pertama as-sehat, sehat. Dari dua nikmat yang diabaikan oleh umat manusia itu pertama sehat. Kadang di saat kita sakit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian sakit, kita juga enggan untuk sholat.
Alasannya apa? Kenapa engkau tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau tidak sholat? Aku lagi sakit, badanku sulit untuk digerakkan, badanku sakit ketika digerakkan, segala macamnya. Di saat sehat, dia tinggalkan namanya sholat, dia tinggalkan namanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari kitab Al-Habib, kitab Sadab Sulukul Murid karangan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, Imam Abu Rabi juga mengatakan, siru ilallahi arajan wa makasira. Dan perbanyaklah, jalanlah, dekatkanlah kalian semua, ibadahlah kalian semua pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan merangkak ataupun ngesot. Wala tantaziru sehat, jangan nunggu sehat dulu untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena fa innan tanziru sehat batilun. Karena bahwasanya nunggu sehat dulu baru kita beribadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hal yang batil, hal yang sia-sia. Tidak bisa ditunda-tunda bahwasanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita di dunia ini bukanlah selamanya, akan tapi hanya sementara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, tidak lain tidak bukan hanya untuk menguji hambanya, apakah kita bisa menjadi orang yang bertakwa, apakah kita amal ibadahnya kita banyak, ataupun apakah kita lebih banyak melakukan ibadah daripada kemaksiatan. Sebagaimana dalam kitab As-Surah Al-Mulk ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, apakah kita melakukan apa yang Allah perintahkan? Apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menjadikan Allah itu benar-benar dekat kepada kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala apakah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi Tuhan yang nomor satu, memperbanyak kebaikan dan memperbanyak ibadah? Karena sejatinya banyak dari kita ini di saat berpuasa bulan Ramadan hanya mendapatkan alju, mendapatkan rasa lapar, wal atas, dan rasa haus. Kenapa? Karena dari hadis Rasulullah SAW, kam min shaimin, berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, laisa min syiyamihi, di dalam berpuasanya ia hanya dapatkan ilal ju' wal atas, kecuali hanya rasa dahaga dan rasa lapar. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, kebenaran bahwasanya itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan baik dari ucapan ataupun tingkah laku, ataupun ada kekurangan yang benar-benar kurang, itu murni dari Al-Fakir sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.